Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan suling pada tanggal 25 Februari 2022 ini. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat, atas setiap kasih karunia yang sudah Engkau curahkan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan renungan-Mu. Kami akan mendengarkan firman melalui renungan suling Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar bisa menjadi rema, bisa menjadi terang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-48 dengan judul pentingnya menyadari kehendak Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Suatu kali tiba-tiba terjadi kontak lewat chat WhatsApp antara saya dan seorang saudara. Relasi kami baik, tapi bukan dekat. Chatting itu juga seperti tidak sengaja terjadi karena kebetulan ada kabar yang hendak ditanyakan. Sebetulnya itu saja, tapi entah mengapa percakapan terus mengalir. Dalam hati saya bertanya, betapa tumbennya hal ini? Sampai tiba dia bercerita tentang ibu mertuanya yang sakit kanker dan sebenarnya hanya berusaha kuat dan manis di hadapan anak dan menantunya. Ketika mereka tidak ada, ibu ini kerap marah-marah dan sering bilang ingin mati saja. Ternyata ibu ini tidak hanya ingin mati karena kanker yang diteritanya saja, melainkan karena di dalam dirinya ada luka hati yang belum sembuh karena ditinggal pergi oleh suaminya. Maka saya teringat tentang pentingnya pengampunan bagi ibu ini, apalagi dalam keadaannya yang sudah sakit parah. Saya sampaikan mungkin tugasnya dan istri, bicara pada ibu mertua dan membantu beliau menyelesaikan masalah dosa belum mengampuni suami tersebut. Detik itu saya sadar, inilah mungkin kehendak Tuhan. Mengapa tiba-tiba kami yang jauh ini berbicara bisa cukup dalam saat itu? Saya lega. Saya tahu tugas saya menyampaikan pesan pemulihan hati yang sebenarnya berujung pada pemulihan rohani bagi ibu itu. Telah berusaha saya perkatakan. Saudara-saudari yang terasih dalam Tuhan, betapa pentingnya tahu kehendak Tuhan terutama saat rasa-rasanya kita yang sedang Ia minta menjadi alatnya. Demikian juga yang dialami Rasul Petrus. Tuhan menyatakan suatu penglihatan sampai 3 kali pada Petrus. Semula Petrus tak paham apa maksudnya. Namun saat tiba momen perwira Cornelius yang notabene bukan orang Yahudi ingin menjadi orang percaya, Petrus menyadari bahwa Allah telah meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi, sebab keselamatan adalah milik semua bangsa. Pada akhirnya Cornelius dan seisi rumahnya menjadi percaya dan dibaptiskan. Kepekaan, menyadari kehendak Allah dan mentaatinya, itulah kemenangan dan saat yang melegakan juga menggembirakan bagi Petrus. Coba bila tidak, bisa ada rasa menyesal karena momen Cornelius dan kerabatnya yang siap dituai, ia lewatkan begitu saja. Karena itu, pekalah. Jika Tuhan meminta kita melakukan kehendak-Nya, pahamilah, lalu lakukan saja. Jika kita setia dalam kehendak Tuhan yang sederhana atau kecil, Ia akan mengikut sertakan kita dalam kehendak dan rancangannya yang lebih besar. Menyadari apa kehendak Tuhan agar kita ambil bagian dalam suatu situasi akan membuahkan kelegaan dan kesukacitaan. Sebaliknya, menghindari atau menyangkalinya akan terus membebani dan membuahkan kekecewaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bawa dalam doa kita hari ini untuk berdoa pelayanan di BPW Ampel, berdoa untuk kebutuhan gembala dan perkembangan jemaat di BPW Ampel. Demikian renungan suling pada hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.